Masa seorang bocah berusia 6 tahun akibat penganiayaan yang dilakukan oleh ibu tirinya sendiri menuai sorotan tajam dari masyarakat. Dan kasus ini pun menambah panjang catatan terkait dengan kasus penganiayaan terhadap anak. Untuk membahas lebih dalam lagi pemirsa terkait dengan persoalan ini, kita telah terhubung melalui sambungan virtual bersama dengan Komisioner KPAI, Ibu Dia Puspitarini. Halo, selamat petang Ibu Dia, apa kabar? Selamat petang Mbak Soza. Baik, Ibu, kalau kita simak terkait dengan apa yang terjadi tadi ya Bu ya di Kabupaten Bogor nih Bu, ada anak usia 6 tahun tewas di tangan ibu tirinya. Apakah sejauh ini terkait dengan kasus yang menjadi sorotan publik tersebut dari pihak KPAI sudah memberikan atensi mungkin atau sudah ada pendampingan terkait dengan kasus ini seperti apa? Sudah Mbak, jadi yang pertama ini prihatin ya, karena kejadian ini termasuk dalam kategori femisida Mbak, yakni pembunuhan orang tua ada anak, pembunuhan di mana anak meninggal disebabkan oleh pelaku orang tua. Nah, femisida ini termasuk kriminalitas atau pembunuhan dan kekerasan yang tidak bisa yang tidak bisa kita remehkan, karena di Indonesia kasus femisida itu tinggi sekali Mbak. Jadi ada, kalau di tahun lalu itu 1 tahun 60 kasus femisida, di tahun ini sudah mencapai 43 kasus femisida di seluruh Indonesia, di mana pelakunya adalah orang tua tertentu. Nah, kami sudah berkoordinasi dengan Depok ya, Polresta Depok, dan kasus ini agar segera diproses tentunya. Dan besok pagi itu kan ekshumasi Mbak. Betul. Jadi memang kami berharap anak yang sudah meninggal dengan kematian tidak wajar, apalagi ini korban kekerasan, itu memang harus diotopsi Mbak. Baik, otopsi ini menjadi Karena kunci ya? Betul, satu itu, karena kita agar mengetahui apakah betul kejadian kekerasan itu hanya 3 hari sebelumnya, awal Oktober. Kalau kami menduga itu sudah berlangsung lama Mbak. Jadi sebelum terjadi femisida, itu pasti sebelumnya diikuti rentetan bahwa anak ini sering dipukul, anak sering dicubit, jadi sudah ada kekerasan sebelumnya. Itu biasanya seperti itu untuk kasus femisida. Yang kedua, kami juga ada APSIFOR Mbak, Asosiasi Psikolog Forensik. Kenapa? Karena ini terkait dengan kondisi anak lingkungan sekitar, kemudian ibu ini juga gitu. Memang kita tidak menolerir, tetapi bahwa motif utamanya apa itu sebenarnya juga bisa diketahui Mbak. Baik. Nah, sambil menunggu terkait dengan autopsi yang paling penting juga ya untuk dilakukan dalam persoalan ini, melihat terkait dengan kondisi fisik, apakah memang benar luka-luka itu seperti yang dikatakan oleh tetangga ya, banyak kekerasan yang sudah dialami oleh anak ini. Tetapi kalau misalnya dilihat Bu, benang merahnya, Anda mengatakan tahun lalu 60-an lebih kasus, tahun ini juga sepertinya angkanya sudah mencapai 40 lebih ya. Nah, apa benang merah yang paling menjadi faktor utama peristiwa seperti ini terjadi? Femisida itu ada 3 faktor Mbak. Yang pertama itu faktor ekonomi. Nah, yang kedua adalah tekanan sosial atau kurangnya dukungan. Jadi si ibu ini orang tua ini merasa dia punya masalah, kemudian kurang ada dukungan dan mendapat tekanan dari sekitar, sehingga pelampiasannya pada anak. Nah, yang ketiga itu juga bisa faktor luar dalam artian apakah ada hubungan yang mungkin tidak harmonis antara ibu dengan ayah gitu ya, sehingga pelampiasannya adalah hanya gitu 3 faktor yang biasanya menjadi motif utama jadinya femisida Mbak. Baik, kalau begitu Ibu, karena kita berharap kasus seperti ini tidak lagi terulang sehingga daftar panjang femisida tidak jadi suatu hal yang kita lihat ya dari tahun ke tahun. Lantas kalau dari KPAI sendiri bisa menyampaikan Bu, kira-kira bentuk intervensi atau pencegahan seperti apa yang paling bisa dilakukan oleh masyarakat jika melihat ada persoalan seperti ini, atau mungkin kepada mereka pasangan yang menikah tetapi memang masing-masing sudah membawa anak dari pernikahan sebelumnya. Silakan Ibu. Ya, kita belajar kasus Pontianak beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu ya Mbak, itu kan juga sama ya. Terus kemudian beberapa tahun sebelumnya juga ada, tidak hanya pasangan yang sudah pernah menikah terus membawa anak, tapi juga adopsi juga bisa Mbak. Jadi ini faktornya banyak. Tetapi kita sebenarnya berharap begini, masyarakat sekitar ketika tahu ada teriakan anak,
itu jangan diam, tolong atau nangis, dan itu intensitasnya sering, itu mohon jangan diam, segera laporkan. Bisa laporkan kepada atau ditegur pihak keluarga ini. Kenapa? Karena apa ya, rasa ketidakenakan ini kadang membuat kita jadi abaikan bahwa ini sebenarnya alarm awal loh bahwa ada kekerasan. Sehingga masyarakat nggak boleh di beberapa kasus masyarakat mencegah, Mbak, dan akhirnya berhasil, ya. Tapi di dalam kasus ini kita lihat kondisi lingkungannya itu kan sebenarnya tidak termasuk padat ya. Jadi depannya juga ada rumah, sampingnya juga ada rumah. Jadi mungkin masyarakat sekitar harus aware ketika ada teriakan-teriakan dan intensitasnya sering, tolong jangan didiamkan, diingatkan. Kalaupun tidak, bisa lapor ke RT RW agar ini bisa menjadi perhatian dan orang tua juga diingatkan. Yang kedua, yang berkaitan dengan pasangan. Memang ketika menikah itu pasti lagi menikah kedua kali dan membawa kondisi masalah, kemudian juga membawa anak masing-masing, juga ada persoalan. Jadi memang harus ada adaptasi penyesuaian. Di samping itu juga faktor ekonomi. Dan kami juga harus mensosialisasikan, Mbak, bahwa orang tua itu harus memang melindungi anak. Ya. Ketika orang tua, keluarga tidak mampu melindungi anak dan sampai mengakibatkan kekerasan, ingat loh, ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Betul. Yang tuntutannya ketika adalah orang tua, itu hukumannya ditambah sepertiga. Lebih berat gitu. Nah, ini orang tua harus paham. Jadi jangan asal saja mengekspresikan kemarahan pada anak, tapi di belakang itu bawa partai. Baik, berarti harus menyadari evaluasi ke diri sendiri dan juga masyarakat bisa lebih aware ya Bu ya, tidak mendiamkan ketika melihat tanda-tanda adanya kekerasan dalam rumah tangga apalagi melibatkan kepada anak. Terima kasih Ibu Diah Puspitarini, Komisioner KPAI telah berbagi informasi dan analisa bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat Ibu.